ternyata proker saya tidak jalan karena ada kegiatan lain, ya ada istilahnya eh, mengalah lah. What's up, kembali lagi di Ngebasrek. Zombie Apocalypse. Ya, teman-teman, kali ini kita kedatangan dari anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Ya, kali ini kita kedatangan Kakak Realdi dari Menteri Luar Negeri, ya Kak ya. Siap, Oke. Sebelum jauh nih tentang membahas tentang Menteri Luar Negeri, kita persilakan Kak Aldi untuk perkenalan pada sama teman-teman di rumah. Monggo Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Ajagusta. Saya dari BEM IIKNU semester 4. Di BEM saya menjabat sebagai CO Menteri Luar Negeri. Oke. Jadi CEO-nya ketuanya ya Kak ya semester. Siap, iya. Tuh ngomong-ngomong Menteri Luar Negeri nih Kak, tugas Menteri Luar Negeri itu apa sih Kak? Kalau di negara nih misal Indonesia kan ada Menteri Luar Negeri kan, itu kan bagiannya untuk mengurusi keperluan negara yang di luar antar negara lah kayak gitu. Nah, kalau misal di universitas institut kayak gini tugasnya apa sih Kak? Kalau Menteri Luar Negeri itu kita lebih ke luar kampus ya, atau eksternal ya. Jadi kita itu menjalin kayak suatu kerjasama dari berbagai jenis pihak seperti antar kampus lain yang ada di Tuban sendiri maupun di luar Tuban, dan juga mungkin bisa dari berbagai institusi lain seperti entah itu kan dari bulan kemarin kan juga ada bencana yang banjir itu tadi. Ya, kita juga bisa menjalin kerjasama dengan BPBD gitu ya. Jadi kita intinya itu sebagai perantara di IIK untuk pihak luarnya. Oke. Itu tugasnya ya, tugas kayak misal kayak fungsinya nih Kak. Fungsi Menteri Luar Negeri di BEM sendiri. Apa cuma kita harus menjalin kerjasama atau memang kita itu kayak dibutuhkan misal kayak gini, kita ada rapat nih sama institusi lain, terus kalau nggak ada proker nih sama institusi lain, itu Menlu ikut andil atau emang untuk tim inti dari kan ada kan inti kan presiden, wakil presiden, sekretaris itu, atau cuma orang-orang itu atau Menteri Luar Negeri diikut andil? Kalau Menteri Luar Negeri itu pasti wajib tetap ikut andil, karena mereka itu juga kalau urusan eksternal tuh pastinya akan jadi koordinator atau koordinasinya antara dua institusi itu. Jadi ya kalau semisal ada kegiatan bersama dari pihak luar, kita itu di istilahnya ditaruh di tempat apapun itu, semisal entah itu bagian apa, kita tetap harus mengkoordinir supaya itu nggak ada terjadi miskomunikasi. Jadi jaga komunikasi ya. Cuma sebagai kayak humas ya, bagian humasnya dari BEM itu sendiri. Oke. Oh ini. Kok Kakak kan banyak nih Kak jabatan-jabatan di Badan Mahasiswa seperti presiden. Kenapa kok nggak jadi presiden? Kenapa kok nggak jadi menteri dalam? Kenapa kok Kakak memilih Menteri Luar Negeri? Apa emang ada pengalaman sebelumnya? Kalau pengalaman itu ceritanya gimana Kak? Pengalaman itu ya mungkin sedikit lah. Dari dulu SMP sampai SMA itu saya itu sering mengikuti semacam kegiatan di luar, atau istilahnya suka bersosialisasi atau dengan organisasi. Jadi lingkup saya di organisasi itu bukan hanya waktu sekarang di IIK, tapi juga SMP itu sudah. Dari SMP, dari SMA juga ya? Iya. Jadi paham betul tentang apa fungsinya organisasi dalam entah itu dari segi apapun. Jadi seperti makanya saya ditaruh di Menteri Luar Negeri itu karena saya tuh istilahnya
lingkup channelnya tuh banyak. Udah kenal Iya. banyak lah kak ya di apalagi di daerah Tuban ini sendiri Iya, ya, Kak, ya. benar sekali. Oke. Kan di Menlu kakak menjabat jadi CO ya, Iya. koordinator ya kayak gitu Benar. ya. Lah, pengalaman kakak menjadi koordinator ini bisa diceritakan sama teman-teman. Iya. Enak nggak enaknya jadi koordinator? Ya kan namanya juga organisasi kan harus yang paling utama itu kan pengalaman yang diutamakan. Kalau masalah enak nggak enak itu pasti ada. Iya, heeh. Kalau masalah nggak enaknya itu kita itu gimana ya? Paling nggak sepele aja. Menteri Luar Negeri kita harus keluar dari kampus untuk masalah eksternal. Mm-mm. Ya kita itu apa ya? Istilahnya bolak-baliknya ada tuh riwal-riwi antara entah itu semisal dari IIK atau ke tempat lain. Iya. Kita kan pakai kendaraan pribadi. Oh iya. Jadi istilahnya 1 bulan itu kalau andekan nggak ikut organisasi mungkin apa bensin atau bahan bakar kan Ya bisa hemat lah. Iya. Iya nggak emang kak organisasi ya. Tapi gimana lagi kak? Kita ada emang minusnya kayak gitu kak. Tapi kan dibalik itu kan pasti ada kayak aku lebih dari kalian yang maksudnya nih kalian nih yang belum mengikuti organisasi Iya. kan. Kalau organisasi pasti juga banyak relasi, Iya. pengalaman juga tambah, Iya. kayak banyak lah kalau kelebihannya. Pasti. Jadi juga masalah itu ya biarlah itu jadi garamnya kita, pahitnya kita kayak Iya. gitu lah kak. Oke. tapi di pahitnya itu ada manisnya juga. Iya kak. Jadi kan nggak 100% rugi lah Iya. ikut organisasi. Jadi banyak lah manfaatnya itu Iya. Kak. Terus ini kak, kan kakak kan juga mahasiswa nih. Iya. Nah, itu cara bagi waktu antar organisasi sama kuliah gimana kak? Kalau masalah bagi waktu itu kalau saya pribadi itu semisal di hari ini ada Mata kuliah. mata kuliah ya kalau andekan kita tetap fokus di mata kuliah yang mengikuti secara online itu kan karena sekarang pandemi ini jadi Iya. kita fokus dulu sama kuliah Iya. mengikuti Zoom. Heeh. Kalau seandainya memang udah selesai dan ada tugas itu saya tuh harus menyelesaikan tugas itu dulu. Oh. Kalau tugas itu udah selesai nanti kembali lagi ke organisasi. Oh berarti kakak tetap punya skala prioritas sendiri Iya. ya. Oke. Terus selain itu kak, kakak organisasi apa sih kak? Atau kumpulan apa aja sih Kak, yang pernah kakak ikuti di Tuban ini? Kalau yang saya itu kan dulu itu minatnya itu seperti paskibraka atau istilahnya dalam lingkup baris berbaris itu. Jadi mulai dari SMP itu saya itu mengikuti paskibra sekolah, terus akhirnya ke SMA itu juga masih paskibra sekolah, terus juga pernah mendaftar di paskibra kabupaten juga. Dan alhamdulillah keterima dan sekarang udah menjadi istilahnya komisioner atau senior. Jadi pernah ya kak ya jadi paskibra kabupaten ini. Iya. Wah. Terus nih kak, kan kakak jadi CO nih, Iya. koordinator nih, kan itu pasti nih kak yang dialami. Berapa anggota sih kak di Menlu itu? Kalau Menlu itu cuma 3 anak dengan saya. Oh 3 anak ya. Nah, pasti nih kak kan banyak di organisasi lain banyak yang anggota cuma gimana ya? Kasarannya cuma numpang nama. Oh. Nah, tahu kan? Iya. Nah, itu gimana sih kak caranya tips untuk membagi tugas antara kan kakak antara anggota kakak lah. Iya. Kamu bagian ini, kamu ini bagian ini, aku bagian ini. Ha. Itu tips kakak biar semua itu ikut bertugas, ikut jalan itu gimana tipsnya? Kalau dari saya pribadi itu yang utama tuh tetap menjalin komunikasi. Jadi kalau kita komunikasi ada dengan orang tersebut, dia itu kan pasti ada istilahnya interaksi dengan kita juga. Iya. Nah kalau kita udah istilahnya interaksi, mereka kan juga akan apa ya ibaratnya tahu bahwa oh ternyata saya dibutuhkan. Iya. Ada Soalnya kadang-kadang kan aku mungkin di sini paling cuma ya udah daftar cuma ikut-ikutan Nah, aja. Kan punya perasaan kayak gitu terus ada perasaan sungkan juga. Nah, iya. Itu Kak. Jadi Kak Aldi gimana sih Kak biar teman-teman satu anggota kadang-kadang kan juga ada adik tingkat juga kan. Iya. Itu kan juga masih sungkan sama kakak tingkat lah.
cara Kak Aldi biar gimana ya? Sungkan menghormati bro, tapi ada kan juga pasti akan ada bercanda-bercanda sedikit pasti ada. biar gak terlalu monoton gitu Kak. Tipsnya untuk teman-teman di rumah gimana? Kalau bagi teman-teman untuk masalah organisasi itu untuk antara senior dan junior itu menghormati itu harus pasti Penting, ada ya. iya. Cuma kita juga harus tahu lingkupnya. Kalau misal waktu kita berkumpul itu dalam lingkup yang benar-benar istilahnya membahas sesuatu yang penting atau formal, kita harus tahu itu adalah bukan waktunya yang tepat untuk bercanda. Iya. Tapi kalau kita udah di luar atau istilahnya dalam lingkup bukan masalah yang penting atau cuma kumpul-kumpul biasa, itu nggak apa-apa lah kita bercanda atau istilahnya tertawa luas atau gimana. Nah, itu silakan. Waktunya santai-santai Iya. ya kayak. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong proker Menlu tahun ini apa aja sih Kak? Kalau di Menlu di tahun ini itu ada 3. Jadi yang pertama itu kita menjalin kerjasama dari entah itu pihak manapun, kita menjalin kerjasama. Iya. Terus kita juga insya Allah di bulan Mei kalau nggak salah itu ada semacam kegiatan kayak PMI donor darah gitu. Kalau andai kan terlaksana, Iya. terus kalau di bulan Agustus itu kita ada semacam pekan olahraga juga. Terus goalnya nih Kak, kan pasti kan dari sekian banyak proker pasti ada goalnya yang paling Kakak gimana ya? Paling Kakak ya ini proker utama kita kan pasti ada proker utama Kak. Iya. Nah, itu goalnya Kakak itu di proker mana? Ya di pertama itu kita menjalin interaksi dengan Institusi Iya. lainnya Kak ya. Oke. Terus nih Kak, kan sekarang masa pandemi nih Kak. Iya. Nah, gimana Kakak menyikapi situasi kayak gini Kak? Kan proker-proker Kakak kan Menteri Luar Negeri pasti di luar kan Iya, Kak. Lah, pastinya. itu gimana Kak caranya Kak? ya yang utama itu tetap menjaga diri dengan istilahnya paling hal kecil kita makan itu harus istilahnya rutin lah 3 kali sehari dan juga menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, kalau mau masuk ruangan mana atau mau kemana tetap harus cuci tangan, menjaga jarak ya, yang istilahnya kita mematuhi aturan yang ada di situ supaya tetap menjaga diri kita juga menjaga teman-teman yang lain. Oke. Dan organisasi pasti pernah diajarkan dengan jiwa kepemimpinan. Iya. Terus nih Kak, kalau semisal proker Kakak ada yang nggak jalan, ya kan semisal tahun ini nih Kak ada yang nggak jalan karena Kakak terlalu mepet waktunya atau terkena apalagi sekarang pandemi banyak kan proker-proker yang nggak jalan. Iya, Nah, ada. menyikapi Kakak gimana Kak? Apa Kakak mengganti langsung proker tersebut atau Kakak meneruskan proker tersebut dengan cover yang lebih gimana ya fleksibel, bisa misal kayak gini kan pandemi bisa offline juga online, misal kita mau offline ternyata nggak bisa online, itu cara Kakak gimana Kak menyikapi proker jika Iya. tidak terlaksana? Nah pada kan ya alasannya pandemi atau gimana terserah. Nah itu menyikapi Kakak gimana? Atau langsung gimana ya? Langsung mengganti atau tetap melanjutkan program tersebut? Kalau itu Untuk Kakak tetap sendiri. saya istilahnya kalau koordinasi itu tetap saya koordinasikan dengan atasan atau selaku presiden. Iya. Ya, itu kita lihat semisal kalau kita kan punya target di bulan ya, misal seperti bulan Agustus ada pekan olahraga. Iya. Nah, kita lihat seandainya di bulan Agustus itu tidak terlaksana, kita lihat dulu setelah bulan Agustus itu kita ada kegiatan apa. Kalau semisal kosong, ya kita pakai itu. Oh. Jadi kalau semisal kan di rencana itu di Agustus ternyata banyak sekali kegiatan dan ternyata proker saya tidak jalan karena ada kegiatan lain, ya udah istilahnya mengalah lah. Jadi kita undur saja kegiatannya tapi yang penting terlaksana. Oh, yang penting terlaksana Iya. ya Kak ya. Oke, siap. Nah, ini Kak yang terakhir nih Kak. Harapan Kakak untuk Menlu ke depannya. Untuk harapan saya untuk Menlu ke depan itu lebih istilahnya mempunyai channel yang banyak. Karena Menlu itu menjadi sumber inti di bagian luar untuk istilahnya kita Komunikasi, saling kita komunikasi. eksis, kita istilahnya tenar untuk ini loh BEM saya gitu Oh. gitu. Jadi
harus lebih banyak channelnya, harus aktif dalam komunikasi di BEM manapun, Iya. di Tuban sendiri atau di luar Tuban. Jadi supaya kita itu menjalin kerjasama itu enggak dengan itu aja, tapi supaya tiap tahunnya itu lebih berkembang tambah ya, relasinya. pastinya. Oke, oh. Ini ngomong Kak Aldi kan juga mahasiswa kesehatan nih. Nah, pesan untuk teman-teman di rumah nih biar selalu jaga kesehatan. Monggo. Kalau Pesan. dari saya untuk teman-teman semua, tetap beraktivitas seperti biasa, tetap menjaga pola makan dan lain-lain, tetap patuhi protokol kesehatan, ya itu wajib. Terus kalau misal benar-benar dipaksa untuk berkumpul, ya kita istilahnya patuhi lah, istilahnya jaga jarak, pakai masker itu. Dan kalau mungkin kan bisa juga olahraga atau gimana, tetaplah. Jadi menjaga diri kita sendiri juga menjaga orang lain. Oke, itu pesan-pesan dari Kak Aldi ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, sekian ngebahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.